Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazawari Hadindra Mudianto dengan NIM 245150307110023 dari Teknik Komputer B. Di video ini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari latihan SQL yang diberikan. Yang pertama adalah soal vocabulary. Yang pertama ditanya clause apa yang digunakan untuk beberapa grup yang akan ditampilkan dan membatasi grup yang tidak memenuhi kriteria, yaitu kita memakai clause having. Dan yang kedua adalah membagi baris di tabel menjadi beberapa grup, yaitu kita menggunakan clause group by. Lanjut, di soal selanjutnya adalah manakah pernyataan yang benar dari query yang diberikan. Oke. Sini kita run dan hasilnya adalah ada Kokar, last name Kokar dan King, dan mixed rate bisa 24.000. Jadi pernyataan yang benar adalah yang D, yaitu nama dimulai dari key, lalu nama yang dimulai dari key akan muncul setelah nama yang dimulai dari call. Jadi kenapa begitu? Karena di sini dari query-nya adalah order by last name dash, yaitu artinya adalah menurun. Dan kenapa bukan yang yang E? Karena di sini dibilang adalah even if they don't have salaries 16.000. Tapi di sini adalah having max salary lebih dari 16.000, yang dimana harus memiliki salary lebih dari 16.000 maksimum. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah kita disuruh mencari error dan memperbaikinya. Yang pertama adalah query pertama. Ya, di sini error dan permasalahannya adalah di where. Kita ganti jadi having. Kenapa? Karena average itu tidak bisa dalam where. Jadi average itu di dalam having. Lanjut ke query kedua, yaitu kesalahannya ada di tidak ada group by pada penggunaan fungsi count. Jadi di fungsi count ini yaitu harus terdapat clause group by cd number.
muncul hasilnya. Jadi di fungsi count harus terdapat closed group by. Lalu lanjut ke query selanjutnya, yaitu kesalahannya. Query ini yaitu kesalahannya ada ada beberapa kesalahan, yaitu pada urutannya sama sintaksis dengan group by. Jadi yang pertama itu adalah urutannya sebelum di fix, itu urutannya ada pertama select, from, where, having, dan group by. Dan untuk query yang benarnya adalah urutannya adalah select, from, where, dan group by, lalu baru having ID. Jadi urutannya adalah having ID itu tidak boleh di atas group by. Jadi having ID itu harus setelah group by. Dan di sini pada penggunaan closed group by juga ditambahin group by ID artist. Lanjut ke query selanjutnya, yaitu query ini terdapat kesalahan, yaitu ada di group by v. Yaitu kenapa? Karena ini tanda petik v atau kolom alias d tidak boleh dalam group by. Jadi untuk query yang benarnya adalah group by log type rental v. Jadi dalam penggunaan group by itu tidak boleh ada kolom alias atau di query tersebut, yaitu tanda petik. Lanjut di pertanyaan selanjutnya, yaitu di slide selanjutnya, tulis ulang query yang hasilnya akan sama dari query yang diberikan, yang terdapat ada di soal. Kita cek dulu query-nya. Yang di soal yaitu hasilnya adalah 49. Dan jawaban saya ini adalah query yang ditulis ulang dan hasilnya sama. Di sini saya hanya bedanya tidak menggunakan distinct karena sudah ada max. Jadi kalau max tidak perlu memakai distinct karena itu sudah mengembalikan nilai. Lanjut di soal selanjutnya, yaitu disuruh mana yang benar dan mana yang salah. Jadi yang A itu jika kamu memasukkan fungsi group dan lainnya, dan ada yang lainnya fungsi individual dan kolom individual pada select. Nah, dan kolom individual itu harus ada pada group by clause. Jadi yang A ini adalah true ya, benar, dan yang B itu di sini bisa menggunakan kolom alias pada group by clause. Jadi
yang B adalah salah, karena sudah tadi dibuktikan pada soal sebelumnya, yaitu pada grup Y itu tidak bisa memakai kolom alias. Selanjutnya, grup Y selalu terdapat fungsi grup. Itu salah ya. Jadi yang C itu salah karena grup Y itu bukan tidak selalu berisi fungsi grup. Selanjutnya menulis query yang membalikan maksimum dan minimum average rata-rata gaji dari departemen grup by departemen dari table employee. Dan ini adalah jawabannya untuk query-nya. Saya tes. Dan di sini hasilnya itu di sini terdapat rata-rata gaji yaitu ada di 19.333,333 dan minimal rata-rata gaji yaitu 4.150. Selanjutnya adalah menulis query rata-rata dari maksimum salary. Nah, di sini adalah salary rata-rata maksimal salary dari departemen. Selanjutnya adalah soal di 9.3 yaitu soal pertama adalah vocabulary, yaitu yang pertama adalah operator yang mengembalikan semua baris dari kedua tabel dan menghilangkan duplikat, yaitu memakai operator union. Dan yang kedua adalah kolom untuk menggabungkan query dari tabel lain yang bukan dalam kedua tabel. Ini maksudnya untuk mencocokkan, yaitu memakai operator null columns. Dan selanjutnya adalah operator yang mengembalikan semua baris dari kedua tabel dan termasuk duplikat, yaitu memakai operator union all. Jadi yang baris-baris yang duplikatnya itu tetap ditulis. Lalu selanjutnya adalah operator apa yang digunakan untuk menggabungkan hasil jadi satu hasil tunggal dari beberapa select, yaitu memakai satu operator. Lalu operator yang mengembalikan baris yang unik dari tabel, yaitu menggunakan operator minus. Dan operator yang mengembalikan yang
common tuh yang umum. Dari kedua tabel, yaitu intersect. Lanjut, soal selanjutnya adalah nama lain dari set operator, yaitu adalah ada union all, dan intersect, dan minus. Dan di sini nomor kedua adalah menulis query yang mengembalikan employee ID, job ID, hire date, dan department ID dari employee, lalu digabung dengan job history, tetapi membuang duplikat, yaitu query-nya adalah kita memakai operator union dari select employee ID, job ID, hire date, department ID from employees dari table employees, lalu digabung dengan employee ID, job ID, start date, department ID dari job history. Dan hasilnya seperti ini, terdapat kolom employee, job ID, hire date, dan department ID. Jadi tidak ada duplikat atau double di hasilnya. Lanjut di soal selanjutnya adalah membuat query yang dimana menyertakan tidak membuang duplikat, yaitu tinggal diganti aja operatornya menjadi operator union all, dan ditambah order by employee ID. Seperti ini hasilnya. Dan soal selanjutnya adalah membuat query yang dimana list dari semua yang tidak ganti pekerjaan, itu kita membuat query-nya, yaitu select employee ID dari employees minus select employee ID from job history. Jadi di sini yang tidak ID yang tidak mengganti pekerjaannya. Lalu selanjutnya adalah query yang menampilkan list untuk yang mengganti pekerjaan, yang sempat berganti pekerjaan. Itu adalah diganti operatornya menjadi intersect. Valid. Ini untuk query-nya itu select employee ID dari employees, intersect select employee ID dari job history, dan di sini hasilnya tidak ada ya, berarti tidak ada data yang ditemukan atau tidak ada yang
pernah ganti pekerjaannya setidaknya sekali. Selanjutnya adalah membuat query yang karyawan yang masa sekarang dan masa lalu memiliki gaji, dan jika tidak, ya gajinya tidak ditemukan, akan menampilkan 0 dan menggunakan operator union. Ini untuk query-nya, select employee ID, job ID, salary dari employee, union berarti menghapus duplicate, dan select employee ID, job ID 0 dari job history, yang dimana employee ID dalam select employee ID from employees. Satiran ini untuk hasilnya, yang dimana employee ID, job ID, dan untuk salary-nya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya atas pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang terdapat di latihan SQL. Mohon maaf atas kekurangannya, atas penjelasan saya yang kurang dalam menjelaskan dari setiap pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.